Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke dalil syafaat di kaidah yang kedua, silakan dibaca. Bismillah. Qala al-mu'allifu wa dalilu syafa'ati wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Suratu Yunusi al-ayata as-samaniyata Yunusi. Suratu Yunusi al-ayata Suratu Yunus al-ayata as-samaniyata Aminata. as-samaniyata. Enggak pakai waw ya. Ya. As-saminata asyarata. Shin Asyrata. sukun. Wasyafa'atu syafa'atani. Syafa'atu manafiyata. Manafiyati. Syafa'atun Manafiyati. manfiyatun. Manfiyatu. Manfiyatu. Syafa'atun manfiyatun. Tsani wa syafa'atun musbiyatun. Musbiyah. Musbiyah. Musbatatun. Oh, musbatatun. Wa syafa'atun musbatatun. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tatlubu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Kanat Yaqdiru. labu Tatlubu. Ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Allah ini apa ujungnya? kira-kira Illallah. Illallah. illallahu Illallah. Waddalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun anfaqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Suratul Baqarah
Al-ayah mi'atan Pertama, Ar-Rabi'ata ar-rabi'ata wal khamsin wal Mi'ataini. mi'atan Lanjutannya kagok. Satu paragraf lagi. wasyafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu minallahi wasyafi'i mukarrami Oh, mukarram wasyaf wa- wasyafi'u mukramu bisyafa'ati bisyafa'ati oh, wal wal mashfu'u mashfu'u lahu min radiyallahu radiyallahu man, qaul man wal mashfu'u lahu man beliau, radiyallahu qauluhu wa beliau, amaluhu lahu man radiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal izni kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih suratul baqarati al-khamis wa al-ayata, khamsin al-ayata al-khamis al-khamisata, al-khamisati al-ayata al-khamisata wal khamsin wa wa wal mi'ataini Rasantum tarjim, dan dalil untuk syafaat adalah firman Allah Ta'ala dan mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, itu adalah syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat ke-18. Dan syafaat ada dua jenis. Satu, syafaat yang ditolak. Yang kedua, syafaat yang diterima. Maka syafaat yang ditolak, syafaat yang tertolak adalah apa yang dicari kepada selain Allah yang tidak Allah takdirkan atasnya kecuali bagi Allah. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala apa yang diminta dari Allah,
pada perkara yang tidak bisa dilakukan atau tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Adalah syafaat yang ditolak adalah adalah apa yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Maka dan dalilnya adalah perkata firman Allah Ta'ala, wahai sekalian orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepadamu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya, tidak pula kulah dan tidak pula pertemanan dan tidak pula ada syafaat, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 254. Dan syafaat yang diterima adalah syafaat yang dicari dari Allah, dan syafaat pemberi syafaat adalah syafaat yang dicari dari Allah, dan pemberi dan yang memberi syafaat dimuliakan dengan syafaatnya, dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridhoi perkataannya, amalannya setelah izinnya, sebagaimana firman-Nya, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Di sini ini namanya istifham inkari. Artinya siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali setelah izinnya, artinya nggak ada yang mengingkaran. Artinya nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah izin dari Allah. Nah, ada yang mau ditanya? Ini sebelumnya Anda bertanya nih, ini masalah nggak kalau misalnya Anda banyak sekali nggak tahu kosakatanya sebelum membacanya gitu? Kemudian cari dulu, tapi kalau enggak ya nggak masalah. Ini kayaknya yang pertemuan kali ini agak banyak kata baru dan Mas di Insya Allah jazakallah. Terkait dua jenis syafaat tadi, syafaat pertama itu apakah benar terjemahannya syafaat yang ditolak dan syafaat yang diterima? Bisa ya, secara letterlek syafaat yang dinafikan versus syafaat yang ditetapkan. Ditetapkan. Dinafikan.
Ya, tapi secara terjemah bebas sebenarnya antum ditolak dan diterima. Ditolak, terima. Benar sih. Dengan aksiden gitu. Hmm, Kemudian bingungnya, bingung mana yang mau ditanyakan. hmm, syafaat yang ada di hari kiamat nanti apa saja yang antum tahu? Hmm, pertama tentunya syafaat dari Nabi SAW. Syafaat dari Nabi SAW pun ada beberapa yang ada apa aja di antaranya. Yang paling terkenal adalah Hmm, syafaat ketika di apa ya, di telaga. ya, itu bukan yang paling terkenal syafaatul uzma ya. Syafaat yang paling agung, syafaatul uzma. Tahu syafaatul uzma? Eh, mungkin nggak tahu istilahnya. Nah, syafaatul uzma itu syafaat khusus yang diberikan hanya kepada Nabi SAW. Dan itu tujuannya untuk mempercepat di padang mahsyar. Jadi nanti ketika manusia berdiri lama, kemudian mereka akan datang ke para nabi ya. Dan semuanya tidak ada yang berani dan mementingkan dirinya sendiri. Kecuali dan mereka para nabi itu mengarahkan pada akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau akhirnya sujud dan menyebutkan pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah diketahui dan diberi ilham oleh Allah ketika itu. Kemudian disitulah syafaatul ulama akhirnya dilanjut ke masa perhitungan. Nah, itu syafaat dari beliau dan lain-lain. Boleh dituliskan ya apa tulisannya syafaat apa di kurang jelas. Syafaatu al-uzma, syafaat yang paling besar. Uzma ini versi muannats dari a'zam. Oh iya. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Itu untuk menyegerakan pembalasan atau perhitungan di hari kiamat. Nah, kemudian ya Terus di antara yang lainnya ya telaga beliau kemungkinan kemudian bisa menyelamatkan kaum muslimin yang dari neraka ke surga. Kemudian terbukanya pintu surga itu beliau yang nanti yang meminta dibukakan. Nah, itu di antaranya. Kemudian ada syafaat apa lagi selain syafaat beliau? eh, ada syafaat Al-Quran. Terus Maksud apa namanya, maksud syafaat ini karena kira kan sesuatu yang membantu orang gitu, jadi eh, hmm, masuk tadi mempercepat mempercepat hisab itu termasuk syafaat itu. itu syafaat uzma tadi. Ya, syafaat itu artinya Oh, penggenap secara bahasa. Ya, intinya yang menolong sih hmm, yang menggenapkan, yang menyelamatkan. Hmm. oh, kalau misalnya eh, yang pernah Anda dengar kan ada hadis mengatakan muazin itu dibangkitkan dengan leher yang panjang. Itu apakah termasuk syafaat juga ya? Bukan sih. Ya itu ya balasan di hari kiamat nanti untuk para muadzin. Itu Allah berikan leher yang panjang untuk menyelamatkan dari tenggelamnya ya di padang mahsyar di antaranya. Syafaat itu ada kan kayak perantara sih. Jadi ada sesuatu yang menyelamatkan. Kalau itu kan dia sendiri. Kalau Quran ya kita baca Quran kemudian nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Kalau azan bukan karena dia melakukan azan itu kan malamnya. Kalau alam ya kan nggak disebut itu sebagai syafaat sih. Kalau Al-Quran Ah, itu ya kunu syafi'an ya sahabihi.
Dalam dalil disebutkan itu menjadi syafaat. Selain syafaat azan, puasa ada juga nggak ya? Apa? Puasa, enggak ya? Dipanggilnya apa para Ya, apa ahlu sebab mendapatkan syafaat. puasa sebabnya Nah, mungkin jenis syafaat itu ya tadi ada ya syafaat. kurma, kemudian syafaat yaitu syafaat yang diberikan kepada orang muslim yang masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka dan diselamatkan langsung masuk surga. Kemudian itu yang paling besar ya, yang paling berpengaruh bagi orang-orang bertauhid yang asalnya akan masuk neraka tapi dengan sebab syafaat tersebut dia ditarik dan tidak jadi masuk ke neraka. Ya kalau nggak salah di kitab-kitab disebutkan di antaranya ada sekitar 5 atau 6 jenis syafaat. Itu di antara duanya. Nah, mungkin syafaat-syafaat lainnya. Nah, eh, ya Syafaat dalilnya. lain Pak, ada syafaat apa ya, syafaat dari orang yang yang anaknya meninggal sebelum balik. Nah, bisa. Nah, yang meninggal sebelum balik menjadi syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat dan lain-lain. Dah. Insya Allah. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, orang berarti Mungkin anak yang belum paham nih, makanya bingung apa yang mau ditanyakan. 16. Hmm. Insya Allah. Nah, kemudian ini paling ada dua hal. Yang pertama, wala khullatun, dan tidak ada pertemuan di hari kiamat. Kemudian di dalil lain disebutkan ilal muttaqin atau ilal muttaqun, yaitu kecuali pertemanannya orang-orang yang bertakwa. Itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Nah, ini pertemanan yang didasari oleh dunia seperti itu. Kemudian syafaat di sini ya, maksudnya syafaat yang manfiyah ya. Tidak ada di hari kiamat itu syafaat yang tertolak, yaitu yang meminta kepada perantara yang batil. Tapi kalau syafaat dari Allah itu akan ada. Kemudian oh ya, orang orang yang diberi atau yang bisa menjadi pemberi syafaat, yang diizinkan menjadi pemberi syafaat itu siapa aja? Ini mungkin memberikan syafaat. Ya, ya, tentunya Nabi SAW. Kemudian Lalu berdasarkan ayat, siapapun yang Allah izinkan. siapa yang Allah izinkan? Apakah semua manusia? Hmm, Secara umum siapa? ada siasat secara umum Orang-orang yang bertauhid. bertauhid atau mukmin. Orang kafir tidak mungkin diizinkan untuk memberi syafaat. Kemudian orang yang diberi syafaat itu juga yaitu orang yang Allah ridhoi perkataan dan amalnya, yaitu siapa? Ya sama ya, Sahabat. orang-orang mukmin juga, orang-orang mukmin. Mm-mm. Ya, orang kafir tidak ada yang tidak mungkin diberi syafaat kecuali satu orang, yaitu siapa? Eh, paman Nabi, Abu bukan Thalib. kakek. Abu Thalib itu dapat Abu syafaat Talib. itu khusus untuk beliau. Dan syafaat untuk Abu Thalib itu apa? Diringankan azabnya atau Dan azab, mendapatkan azab paling ringan. dapat azab yang paling ringan, dan azab yang paling ringan itu adalah Ketika diberikan dia sendal dari batu neraka yang menyebabkan otak mendidih. hmm, seperti itu ya. Alhamdulillah, itu azab yang paling ringan adalah batu jadikan sendal kemudian sampai menyebabkan otaknya mendidih. Dan itu hanya untuk Abu Thalib. Berarti untuk selain dia itu lebih parah dari itu. Kalau kita meminta syafaat itu dari Allah, yaitu ya Allah,
yang boleh batasannya sampai misalnya, "Ya Allah berikanlah syafaat nabimu." Nah kan kita mintanya kepada Allah. Yang nggak boleh itu adalah meminta langsung kepada orangnya. Misalnya, "Wahai Nabi, aku meminta syafaat kepadamu." Nah ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Nah, Kalau terkait orang yang sering bersolawat agar mendapatkan syafaat itu gimana tuh? Apakah itu memang ada dalilnya? Kalau punya ada dengar gitu. kalau dalil khusus walau alam ya. Tapi kalau dalil umum, ya bisa itu kita berselawat agar Allah memberikan syafaat nabinya kepada kita gitu. Jadi pada akhirnya Oh, kita berarti minta saya kepada Allah. tetap harus diniatkan apa ya? Artinya meminta kepada Allah. Tapi Ya, mungkin ada sebagian orang yang dia ketika bersalawat itu apa ya? Langsung ke Nabi seolah mintanya gitu. ya itu benih-benih kesyirikan sih. Kalau meyakini beliau sebagai sebab doang bisa jadi cuma syirik kecil. Tapi kalau beliau yang memberi manfaat, maka itu menjadi syirik besar. Makanya dalam perkara hati itu yang lebih harus diperhatikan daripada perkara lisan. Nah, amalan hati itu yang lebih penting, yang lebih prioritas daripada sekedar amalan lisan. Seperti itu. Apakah kita berharap kepada Allah atau kepada selainnya? Kemudian, kemudian ada satu perkataan, ada perkataan ulama yang mengatakan apabila mengatakan kepada temannya yang soleh atau teman kajian, apabila kamu nanti masuk surga, tolong panggil saya ya, atau tolong masukkan saya. Nah, itu bagaimana hukum pertanyaan tersebut, perkataan tersebut? Hmm. Ah iya, wah alam mana nggak tahu saya. Ya, balik lagi ke yang tadi sih, mirip sama salawat itu. Ya, kalau maksudnya adalah ya kita berharap dalam hati kalau dia nanti gimana ya, kita tetap berusaha untuk masuk surga, dan teman kita juga, ya nanti kita akan meminta kepada Allah untuk menjadikan teman kita ini syafaat bagi kita di hari kiamat. Misalnya kita merasa teman kita ini jauh lebih soleh dan seterusnya. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang memberi syafaat itu adalah teman kita, ya nggak boleh. Nah itu bisa jadi balik lagi ke apa yang kita yakini dalam hati. Nah, nggak bisa serta merta juga kita bilang itu adalah kesyirikan. Kalau nggak salah dibahas di kajian kitab tauhid ya. Tapi ya, agak lupa-lupa juga sih. Tapi memang ada, kalau nggak salah ada ulama yang syadid juga sih, kalau yang bilang perkataan seperti itu juga ya nggak boleh, itu dihindari ya. Ya, tetap kita mintanya secara hati maupun lisan tetap kepada Allah dulu, kemudian melewati hambanya misalnya. Jadi ya itu perkara yang harus di kita berhati-hati ya. Kalau kita tidak tahu maka kita jauhi perkataan seperti itu. Nah, insya Allah cukup, kita lanjut di pertemuan berikutnya masuk ke kaidah ketiga. Mohon maaf apabila dari kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita di atas jalannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.